Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 8, topik firman pada malam ini adalah buku kuno. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Berkatalah Imam Besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, panitera itu, masuk menghadap raja. Disampaikannya kabar tentang itu kepada raja, hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan, panitera itu, memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Ahbar bin Mika, kepada Safan, panitera itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. 2 Raja-Raja 22 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Topik dari ayat emas renungan kita adalah Alkitab memang kuno namun kebenarannya selalu baru. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, 2 orang pegawai Senat Amerika Serikat sedang membersihkan sebuah gudang yang berada di bawah gedung Capitol saat mereka melihat sebuah pintu yang setengah terbuka.
Karena penasaran, mereka masuk dan menemukan ruangan kecil yang penuh sesak oleh selebaran-selebaran kuno dan catatan daftar gaji yang berdebu. Sebuah buku bersampul kulit dan bertuliskan tinta emas menarik perhatian mereka. Buku itu berjudul Senator's Compensation and Mileage. Buku itu merupakan catatan dari tahun 1790 sampai dengan tahun 1881. Sungguh penemuan yang luar biasa. Buku tersebut merupakan catatan langka dari setiap dolar yang diterima oleh para senator sepanjang 90 tahun pertama Senat Amerika Serikat. Ditambah lagi, buku itu memuat tanda tangan asli dari dua bapak pendiri Amerika Serikat, yaitu Thomas Jefferson dan John Adams. Buku tersebut sangat berarti, kata ahli sejarah Richard Baker. Tidak ada dokumen-dokumen sejarah lain milik Senat yang dapat menandingi nilai buku itu. Saya membayangkan bahwa Imam Besar Hilkia pasti jauh lebih gembira saat ia menemukan kitab Taurat yang telah lama hilang di dalam celah tersembunyi di Bait Allah. 2 Raja-Raja 22 ayat 8. Raja Yosia menyadari nilai kitab tersebut dan memerintahkan agar kitab itu dibacakan dengan lantang bagi semua orang Yehuda. Mungkin sudah lama Anda tidak membaca beberapa bagian Alkitab seperti kitab Imamat, Zaharia, atau Filemon. Bukalah kembali dan cobalah untuk membacanya. Kitab-kitab tersebut sangat berarti dan mungkin pesan-pesannya justru yang Anda butuhkan. Sebuah kisah lain dibagikan oleh tim penulis kita, Bapak Tom Felton, demikian. Ketika sedang menyelam di tahun 2021, mata Jennifer tertuju pada sebuah botol kecil berwarna hijau di dasar sungai. Ia menyebut benda itu sebagai temuan sekali seumur hidup. Botol itu berisi pesan yang ditulis oleh seorang pria muda pada ulang tahunnya yang ke-18 di tahun 1926. Pesan tersebut menyatakan kepada siapapun yang menemukan botol itu agar dapat mengembalikannya kepadanya. Jennifer menggunakan Facebook untuk melacak anggota keluarga pria tersebut. Meski pria itu sudah meninggal pada tahun 1995, pesan yang tadinya terhilang kini membawa kebahagiaan bagi Jennifer dan keluarga pria tersebut. Di 2 Raja-Raja 22 ayat 8, kita membaca bahwa Hilkia mendapat temuan besar ketika ia menemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Kemungkinan yang ditemukan sang imam besar itu adalah kitab Ulangan. Sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, ia begitu terharu sekaligus sedih sekali. Selama ini rakyat telah mengabaikan Allah, menelantarkan rumah Tuhan, melalaikan pembacaan kitab suci, dan tidak lagi taat kepada firman yang diilhamkan Allah. Dalam penyesalannya, sang raja memerintahkan agar bait Allah dibersihkan dari segala berhala dan apapun yang tidak berkenan kepada Allah. Kemudian ia memaklumatkan pembaruan bagi bangsanya. Kini, kita mempunyai Alkitab dengan 66 kitab termasuk kitab Ulangan yang menjabarkan hikmat dan perintah Allah. Saat kita membaca dan mendengarkan pembacaannya, kiranya Roh Kudus mengubah pikiran dan memperbarui kelakuan kita. Selamilah kedalaman kitab suci yang sanggup mengubahkan hidup kamu, dan temukanlah kekayaan hikmat yang tidak akan habis digali di sepanjang hidup kita. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia,
Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.